Apa-apaan nih semua? Hah? Lihat, ini baju kenapa masih pada numpuk belum kamu cuci? Seharusnya kan siang bisa kamu setrika, sore diambil sama pelanggan. Kenapa? Maaf, Mah. Hari ini Lia belum bisa bantu Mama. Karena Lia mau pergi, Mah. Enak banget kamu. Hah? Siapa yang nyuruh kamu pergi? Kamu mau jalan-jalan? Iya. Terus supaya Mama ngerjain ini semua? Gak. Lia pergi bukan mau jalan-jalan. Lia pergi sama Mas Iqbal mau belajar baca dan tulis. Kamu mau belajar baca sama nulis? Hah? Kamu sadar dong? Kamu itu nggak akan pernah bisa belajar baca sama nulis karena apa? Bodoh! Akuin aja, sadarin aja. Mah tolong izinin Lia keluar, Mah. Lia keluar mau belajar, Mah. Biar Lia tuh bisa baca, bisa nulis. Karena Lia capek, Mah, diejek jadi orang bodoh. Ini Mama tahu. Ini alasan kamu sama akal-akalan kamu kan? Supaya kamu bisa pacaran sama jalan-jalan sama si Iqbal itu. Ya kan? Akuin aja. Itu pacar kamu, ya kan? Biar Mama yang urus. Kamu beresin semua. Beresin! Tante kasih tahu sama kamu ya. Lia itu sibuk, banyak kerjaannya. Ngapain juga kamu masih ngajakin dia keluar? Iya Bu Farida, saya tahu kok Bu. Kalau tahu, ngapain masih ngajakin dia pergi jalan-jalan? Hah? Gak penting dong nggak? Cuma sebentar kok Bu. Ini kan mumpung lagi hari libur. Dan juga saya kebetulan lagi nggak kerja. Jadi saya bisa membantu Lia dalam belajar baca tulis. Ngebantu baca? Lia itu ya saya kasih tau anak bodoh. Nggak usah kamu ajarin baca nulis, percuma. Buang-buang waktu. Nggak akan nyampe otaknya. Dia bukan anak bodoh Bu. Dia hanya mengidap penyakit disleksia, yaitu kelainan pada otaknya yang menyebabkan kesulitan dalam baca tulis. Itu bukan berarti Lia tidak bisa baca tulis untuk selamanya Bu. Asalkan kita rajin membimbing Lia dalam baca tulis terus-menerus Bu. Udah. So tau kamu kayak dokter atau nggak? Udah. Saya kasih tau sama kamu ya. Menurut saya, Lia itu anak pembawa sial. Dan kamu nggak usah sekali-kali kamu ngajarin baca, nulis. Dan jangan pernah ajak Lia pergi keluar. Wah. Sekarang saya minta kamu keluar dari sini. Permisi Bu. Assalamualaikum. Ma, aku butuh biaya buat bayar praktikum. Biaya praktik? Loh sayang, kayaknya Mama pernah ngirimin deh. Aduh, Mama tuh kalau dijelasin juga nggak akan ngerti. Yang namanya kuliah itu ya banyak praktek lah, Ma. Kalau gitu ya udah sekalian aja Tina nggak usah ikut praktek kalau Mama nggak ada uang. Biar Tina nggak usah dapat nilai, biar Tina nggak usah lulus kuliah sekalian. Kamu nggak boleh ngomong gitu. Mama nggak suka. Udah pokoknya yang penting kamu itu fokus sama kuliah kamu. Ya, supaya kamu cepat lulus. Itu yang Mama mau. Soal biaya nanti Mama kirimin berapapun deh. Yang penting kamu fokus sama kuliah kamu, ya? Ya udah, ditunggu secepatnya ya kirimannya. 5 juta ya, Ma. Jangan sampai telat. 5 juta? Biaya praktik 5 juta? Mama tuh gimana sih? Tadi kata Mama nggak usah mikirin soal biaya kuliah aku. Tapi sekarang giliran aku bilang 5 juta, Mama udah keberatan. Mama tuh sebenarnya niat gak sih bayarin aku kuliah? Udah deh, sekalian aja aku nggak usah kuliah, aku berhenti aja udah. Iya tuh kan. Kamu baru Mama begitu aja kamu udah marah sama Mama. Kamu maklum dong, Mama kan nggak pernah kuliah, jadi nggak tahu biaya praktik itu berapa, biaya semesternya berapa. Ya malum lah. Tapi yang penting Mama akan kirimin kok, ya. Yang penting kamu tenang sama fokus. Itu yang Mama minta sama kamu. Ya udah, pokoknya aku tunggu ya kirimannya. Makasih, Ma. Iya, ya sayang. Yes, Mama aku udah mau kirim uang 5 juta. Yes. Ya. Paling bisa sayang. Ini semua tuh demi kamu, sayang. Iya. Aku percaya kok. Aku makin cinta sama kamu. Masa? Orang lagi. Gimana caranya nyari uang sebesar 5 juta coba? Aduh. Tapi gimana pun caranya, aku tetap harus cari uang sebesar 5 juta untuk biaya kuliah Tina. Supaya anak aku tuh bisa sukses nantinya, bisa lancar kuliahnya.
Si Ria kan punya kalung. Wah, ya ampun. Ria, kalung kamu mana? Kalung? Iya, Untuk apa, Mah? mau mama jual. Soalnya kakak kamu lebih membutuhkan. Mana? Nah, ini kan kalung dari Mas Iqbal. Jual. Sini. Makan kamu. Mah tolong Mah jangan dijual, Mah. Itu dari Mas Iqbal, Mah. Jangan dijual. Kamu itu lebih sayang kakak kamu atau sama Iqbal? Hah? Kakak kandung kamu loh. Sayang mana kamu? Sayang, Mah, tapi jangan. Nah, kalau sayang ikhlas dong. Nanti kalau Tina sukses, dia akan beli yang lebih mahal dari ini. Mah, Ngapain bengong? Siapa yang suruh kamu bengong? Kerjain lagi. Heran. Lia! Lia! Nih, masih ada lagi. Cuci cepetan. Tunggu. Kamu ini bisa nyuci apa nggak? Cuci lagi. Cuci yang bersih. iya, Mah. Kamu ini susah banget ya kalau saya kasih tahu ya. Saya nggak suka kamu datang ke rumah saya. Hah? Keluar. Saya nggak suka ada kamu. Bu Farida, dengar dulu. Tolong, Bu. Keluar. Nah, kamu ngapain di sini? Masuk. Kerjaan kamu masih banyak. Masuk. Ya, Mah. Lia. 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 Mas Iqbal, kamu ngapain di sini, Mas? Nanti kalau ketahuan Mama bisa marah. Shh, aku cuma sebentar aja kok. Soal niat kamu ingin belajar baca tulis, bagaimana kalau kamu belajarnya secara sembunyi-sembunyi? Aku bingung, Mas. Aku takut ketahuan Mama. Dan aku juga ini lagi sibuk banget. Lia. Nanti biar kamu aja yang atur waktunya ya. Ketika kamu lagi nggak sibuk dan ketika aku lagi nggak kerja. Tapi kalau diam-diam belajarnya, nanti terus Mama tahu, aku bisa makin dimarahin, Mas. Ya makanya jangan sampai ketahuan. Lia, kamu harus mikirin diri kamu sendiri juga. Kamu itu udah bekerja banyak banget untuk mama kamu. Dan bahkan bisa dibilang hampir seluruh waktu kamu itu kamu gunakan untuk bekerja untuk mama kamu, Lia. Mas, kalau soal itu aku ikhlas kok. Ya namanya juga anak, kan harus berbakti kepada orang tuanya.
Astagfirullahaladzim, Mas. Aku lupa lagi setrika. Aku sana dulu ya. Ya ampun. Aduh, bajunya gosong. Ya ampun, gimana dong ini? Aduh, kenapa aku bisa lupa sih? Ya ampun. Kamu nih kenapa sih ya? Pantesan cara kerja kamu kayak begini. Hah? Asik pacaran sama Iqbal pakai di kaca segala. Emang mama nggak ngeliat? Makanya kata kamu tuh pacaran terus. Ma, aku minta maaf, Ma. Aku kelupaan cabut setrikaannya. Nggak sengaja kamu bilang. Mama udah bilang berkali-kali. Fokus kalau kerja. Jangan pacaran mulu di otak kamu. Jadinya kayak gini. Pokoknya mama nggak mau tahu ya. Kamu yang tanggung jawab sama pelanggan. Bukan urusan kamu. Gimana dong ini? Kamu ini udah saya kasih tahu berkali-kali ya. Jangan pernah datang ke rumah saya. Apalagi nemuin Lia. Nggak kapok-kapok banget sih kamu. Bu, maaf Bu, saya cuma pengen ngomong sama Lia, Bu. Nggak bisa. Kamu keluar dari rumah saya. Kalau nggak saya teriakin maling biar kamu dipukulin sama warga. Pulang nggak? Ya, permisi Bu. Assalamualaikum. Tahu diri banget sih tuh orang. Kenapa bisa jadi gini sih? Baju saya bolong. Ini baju kesayangan saya, belinya di Singapura. Kenapa bisa bolong? Bu, saya minta maaf, Bu. Saya nggak sengaja. Terus penyelesaiannya gimana? Apa cukup dengan kata minta maaf aja? Bu, saya siap ganti baju Ibu kok. Kalau kamu mau ganti, kamu harus ganti 10 kali lipat. Kamu harus ganti 2 juta. 2 juta, Bu? Iya. Ibu serius? Kok mahal banget, Bu? Ya serius lah, ini baju cuma 1. Belinya di Singapura, kamu nggak punya ongkos untuk ke sana. Saya tunggu pertanggungjawaban kamu. Gimana dong? Tina! Tina! Oh, kamu udah pulang kuliah? Aku ketiduran tadi. Apa ini? Cuma tempe sama sambal buat gue? Hah? Kamu belum bisa beli daging apa? Atau kamu beli makanan restoran tuh sana? Leo, aku tuh lagi nggak punya duit. Ini aja aku ngutang di warung. Jadi kamu belum dapat uang dari mama kamu? Terus aku bayar uang kuliah pakai apa? Lepasin yang sakit. Iya, kamu sabar dong, Leo. Keluar dong, Tina. Emang kampus aku bisa nunggu aku belum bayar kuliah? Enggak kan? Kamu jangan cuma tidur aja di dalam. Cari uang sana ke mama kamu. Tanya kapan dia transfer. Iya. Aku bakal tanyain lagi nanti sama mama. Sekarang kamu makan dulu deh seadanya. Nanti kalau emang aku udah dapet duit, kita bisa makan di luar. Uangnya bisa aku kasih kamu. Udah deh, sekarang aku mau siap-siap mau ke rumah mama.